Ya, prediksi BMKG menjadi kewaspadaan semua pihak soal potensi bencana tanah air. Lalu bagaimana mitigasi dan edukasi bencana yang ideal? Kita lanjutkan dialog malam ini dengan PLT Direktur Pemetaan dan Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari dan juga ada Eko Teguh Paripurno, analis kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta. Selamat malam Bapak-bapak. Saya ke Pak Abdul dulu. Pak Abdul, awal tahun 2021 baru berjalan 2 minggu, Indonesia sudah dilanda berbagai bencana alam. Ada gempa, kemudian banjir, longsor, juga gunung berapi. Bahkan data BNPB menyebutkan ada 154 bencana yang terjadi di Indonesia. Sejauh mana kemudian BNPB memetakan bencana alam ini? Ya, terima kasih Mbak Eva. Selamat malam para pemirsa sekalian. Sebenarnya untuk kejadian bencana di awal tahun ini memang dalam 8 hari berjalan 2021 kita sudah mengalami 154 kali bencana. Paling banyak itu banjir 105 bencana, kemudian tanah longsor dan puting beliung. Artinya ini adalah bencana hidrometeorologi, khususnya hidrometeorologi basah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG bahwa antara Januari Februari kita akan mengalami puncak kejadian cuaca ekstrim. Nah ini sudah jauh-jauh hari kita sampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, dari awal September tahun 2020 kita sudah menyampaikan dan menghimbau daerah untuk bisa bersiap apel kesiapsiagaan, baik itu personil maupun peralatan, kesiapan pengerahan sumber daya jika diperlukan. Tetapi memang pada daerah-daerah tertentu eskalasi bencana ini di luar dari dugaan. Jadi ini juga mungkin yang perlu kita waspadai karena puncak kejadian cuaca ekstrimnya masih akan berjalan sehingga daerah-daerah lain sangat penting untuk menyiapkan diri, perangkat, personil dan seluruh hal yang mungkin diperlukan untuk fase kesiapsiagaan dan kedaruratan. Kami menyampaikan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai potensi risiko di daerah mereka masing-masing, itu bisa mengakses laman inaris.npb.go.id, di mana di situ sudah tertera potensi bencana seluruh jenis bencana di Indonesia beserta tingkat risikonya. Agar masyarakat tahu di tempat saya potensi bencananya apa, apakah banjir, gempa, tingkat risikonya bagaimana. Jadi paling tidak itu bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat, oh ternyata di daerah saya ada potensi banjir, risiko tinggi, maka saya harus bisa melihat kira-kira kalau ada warning dari BMKG, saya harus kemana dan harus bagaimana. Demikian, Mbak. Selain kemudian BPBD dan juga pemerintah setempat juga melakukan kesiapsiagaan begitu ya. Kalau tadi Pak Abdul sempat katakan ada yang di luar dugaan, ini maksudnya seperti apa? Apakah bencananya ternyata lebih masif, tidak sesuai dengan prediksi awal? Ya, sebenarnya kondisi kita di akhir tahun 2020 dan di awal 2021 memang kita dipengaruhi oleh beberapa fenomena global yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi intensitas dan eskalasi dari fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Misalkan ada La Nina, kemudian di Samudra Hindia juga ada faktor-faktor yang mengakibatkan curah hujan tinggi di bagian Indonesia Barat, sehingga meskipun kita sudah punya pemetaan yang cukup detail hingga level kabupaten kota mengenai potensi risiko di tiap-tiap kabupaten kota tersebut, tetapi seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, eskalasinya memang ada banyak hal-hal lain yang harus kita perhatikan
seperti apakah itu alih fungsi lahan dan lain-lain yang berjalan dalam beberapa dekade terakhir, membuat eskalasi bencananya menjadi lebih besar daripada yang pada kondisi reguler tidak ada aspek yang menambah tingkat lebih tinggi intensitas fenomena alamnya berdampak menjadi lebih besar bencananya yang terjadi. Dan ini tidak terpantau oleh BNPB begitu ya Pak Abdul ya? Bukan tidak terpantau. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan, dari September begitu informasi dari BMKG mengenai La Nina sudah diketahui, kami segera menyampaikan bahwa potensi resikonya mungkin akan lebih besar daripada kondisi-kondisi reguler tanpa ada fenomena global ini. Tetapi dampaknya di daerah, karena bencana hidrometeorologi ini itu tidak semata-mata kemudian bergantung pada fenomena alamnya, tetapi juga kondisi-kondisi kerentanan yang mungkin mengakibatkan dampaknya, potensi resikonya itu menjadi lebih besar. Saya ambil contoh, misalkan ada kawasan-kawasan daerah resapan air yang seharusnya menjadi buffer, kemudian itu terjadi alih fungsi lahan, kemudian turun hujan dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya, tentunya kemudian dampaknya apakah itu banjirnya, apakah longsornya menjadi lebih besar. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya harus benar diketahui oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang memiliki informasi mengenai kondisi di daerah masing-masing. Ini yang kami sampaikan agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan apel kesiapsiagaan, tetapi juga melihat kondisi alamnya. Karena bencana hidrometeorologi ini tidak akan lepas dari hal yang namanya daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Ini harus kita perhatikan bersama. Oke, sekarang saya ke Pak Eko. Pak Eko, apakah menurut Anda pemerintah sudah cukup siap untuk menghadapi ancaman ataupun potensi bencana yang dihadapi untuk tahun ini? Ya, karenanya banyak anomali-anomali. Saya tadi sudah sampaikan Pak Abdul Muari. Saya biasanya memanggil sehariannya Pak, bahwa anomali ini menjadikan kita semua sedikit kewalahan terhadap upaya penanggulangan bencana. Tapi yang menarik bahwa berbagai fenomena alam ini jangan dijadikan karena penanggulangan bencana itu bukan hanya urusan tanggap darurat, tapi semua urusan mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu menjadi urusan bersama yang harus kita pikirkan. Betul. Saya merasa belakangan atau kecenderungannya kita fokus di penanganan darurat, tapi tidak peduli terhadap upaya-upaya pencegahan, mitigasi yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi naif kalau misalnya langsung ditong kita nggak siap menangani darurat bencana. Nggak demikian. Kita bahkan tidak melakukan pencegahan yang baik, mitigasi yang baik, kesiapsiagaan yang baik. Itu Mbak. Apa bentuk wujud bahwa kita tidak memiliki mitigasi bencana yang baik itu kalau kemudian kita berkaca terhadap bencana yang terjadi selama awal tahun 2021 ini bentuknya seperti apa, Pak Eko? Iya. Bentuk-bentuk kegiatan yang pembangunan yang tidak sesuai dengan kemampuan alam itu ada bentuk pencegahan yang ditinggalkan, yang tidak dilakukan. Gitu. Upaya-upaya mitigasi dari warning yang
sudah diberikan tapi tidak dilakukan, itu juga bentuk-bentuk yang memang kita belum sampai berkesadaran di sana. Jadi banyak pilihan yang harus dilakukan, tapi belum ada. Termasuk misalnya menyiapkan secara baik rencana kontingensi yang adaptasi COVID juga belum banyak. Kita sudah melakukan banyak hal dengan cukup baik, tapi tidak mampu karena kerentanan yang kita miliki, keterbatasan kita miliki, tidak mampu menghandle seluruh potensi risiko yang hadir hari-hari ini. Oke, saya ingin ke Pak Abdul. Pak Abdul, sebetulnya apa saja sih kendala yang dialami oleh BNPB dalam melakukan mitigasi bencana selama ini? Tapi dijawab setelah jeda, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, kembali kami lanjutkan dialog. Saya ke Pak Abdul lagi. Pak Abdul, kalau kemudian tadi Pak Eko katakan mitigasi sudah dilakukan, warning sudah dilakukan, tapi kemudian tidak dieksekusi begitu ya mitigasi yang sudah sempat dilakukan sebelumnya. Apa saja kendala dalam melakukan mitigasi bencana selama ini? Pak Abdul? Pak Abdul? Mbak Eva, ya. Tadi koneksinya agak terputus-putus. Apakah bisa diulangi pertanyaannya? Oke, apa saja sebetulnya kendala dalam melakukan mitigasi bencana selama ini? Oke. Untuk melakukan mitigasi bencana di Indonesia, BNPB mengusung atau menganut konsepsi pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Artinya pentahelix ini segenap komponen pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, akademisi, swasta, media, dan elemen masyarakat sendiri itu harus terlibat dengan aktif karena bencana itu adalah urusan bersama. Jadi kalaupun pemerintah memfasilitasi untuk pelaksanaannya, tetapi segenap komponen pentahelix tadi harus menjadi subjek dan objek dalam segenap upaya mitigasi. Terkait dengan apa kendalanya, yang menjadi permasalahan mungkin di kita, bencana ini belum menjadi keseharian yang perlu kita perhatikan dalam setiap gerak langkah kita. Padahal kita hidup di daerah cincin api, pertemuan tiga lempeng, daerah ekuator yang memungkinkan fluktuasi musim, curah hujan dan lain-lain cukup berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Ketika musim kering kita punya kekeringan dan karhutla, ketika musim hujan kita punya banjir dan tanah longsor. Tetapi ini harus tetap kita upayakan, tetap kita gaungkan. Kami juga di sini berharap kepada media sebagai penyambung edukasi kepada masyarakat agar kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ini tetap menjadi keseharian dalam kita, tetap kita pertimbangkan, tetap kita lakukan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Nah, di pemerintah sendiri, khususnya BNPB, kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi, dan implementasi kegiatan baik itu struktur dan non-struktur agar potensi-potensi bencana itu bisa kita minimalisasi. Nah, tentu saja ketika itu sudah kita inisiasi, ketika itu sudah kita lakukan, maka gerak kesinambungannya, keberlanjutannya di tingkat masyarakat itu harus benar-benar melibatkan segenap komponen pentahelix tadi. Oke, Pak Eko, Anda setuju dengan pendapat ini? Apakah kemudian memang yang menjadi problematika mitigasi bencana kita adalah bencana yang saat ini belum
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, padahal kita tinggal di negara yang begitu besar begitu potensi bencananya, bencana alamnya. Iya. Yang sering kita lupakan itu seolah-olah bencana dengan pembangunan itu berbeda urusan. Padahal satu urusan. Artinya penanggulangan bencana itu merupakan upaya untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Tapi faktanya bahwa kan sulit menyelaraskan setiap pembangunan yang dilakukan itu harus memperhatikan risikonya. Yang tadi saya sampaikan, mulai dari perencanaan, pencegahan, mitigasi seperti itu. Karena kita sangat berorientasi kepada pembangunan. Kita di dalam sumber daya alam berorientasi pada mekanisme ekstraksi, perubahan lahan untuk produksi. Jadi orientasi kepada pembangunan merupakan pada manajemen risiko. Nah, di banyak hal itu menjadikan risikonya lebih tinggi. Hampir di tiap kasus, kalau ada kejadian bencana, maka sebenarnya masalahnya itu ada pada manajemen pembangunan yang kita lakukan, yang berisiko. Jadi kalau saya bilang bencana alam tidak ada, yang ada adalah manajemen. Oke. Jadi kalau anggaplah misalnya yang sekarang terjadi di Sulawesi Barat yang gedung itu rontok, misalnya. Nah, refleksinya kan perlu dilihat. Yang bangun gedung itu di mana sih? Apakah sesuai dengan tempatnya? Lantas ketika melakukan perubahan morfologi, pemadatan, apakah sesuai dengan kepadatan yang sebenarnya? Ketika membangun, apakah sesuai dengan standar yang ada? Pasti ada di sana. Banjir juga bisa dilihat. Gitu. Ketika kita merencanakan pembangunan das, apakah kita memperhitungkan berapa sebenarnya kemampuan das ini untuk tetap mampu menahan agar semuanya nggak jadi aliran permukaan yang nggak ngumpul di bawah itu menjadi jika saluran air sungai itu nggak mampu lagi. Jadi kita sangat berorientasi pada ekonomi jangka pendek, pembangunan utamakan tanpa melakukan upaya-upaya pengelolaan risiko. Jadi Anda melihat sebenarnya problemnya bukan awareness masyarakat terhadap bencana begitu ya, tapi lebih kepada kebijakan pembangunan yang kemudian tidak memikirkan potensi bencana. Kalau mau dirunut ini sama. Banyak diviralkan bahwa jadi bencana itu karena kita nggak bisa menjadi kalimatullah yang baik gitu. Di satu sisi memanfaatkan, di satu sisi adalah pengeluaran sekolah. Nah, BNPB misalnya, masa angin tidak hanya jadi pemadam kebakaran gitu. Tapi ada bagian-bagian yang harus nyala. Tapi kan yang menarik bahwa ketika kita bicara pencegahan, satu sisi ada tuntutan yang orang lebih memilih perubahan lahan ekstrim untuk satu kebutuhan. Ketika mitigasi yang di ini orang berpikirnya ini nomor 2 lah, ini dulu. Itu kan jadi apa yang dilakukan BNPB boleh jadi sudah maksimal, tapi itu tidak akan mampu ketika kegiatan pembangunan tidak berorientasi pada pengurangan risiko dan perlindungan. Hanya penyelarasan itu yang harus dikampanyekan terus-menerus, yang harus sambil mengingat kembali sampai tahirik gitu. Semuanya itu harus melakukan. Pemerintah melakukan, bagaimana lembaga usaha, bagaimana akademisi, bagaimana media, harus berorientasi pada usaha-usaha untuk pengelolaan risiko. Oke. Tadi Pak Abdul sebetulnya sudah pidana itu kenyataan itu belum bisa dilakukan dengan baik. Oke.
Tadi Pak Abdul sebetulnya sudah mengatakan upaya melakukan mitigasi bencana ini menggunakan strategi pentahelix begitu yang berbasis komunitas. Menurut Anda ini masih belum ideal berarti? Ya, itu adalah mimpi bersama ketika semua pihak itu harus berperan. Bencana itu adalah urusan semua dan setiap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana itu berorientasi pada warga, pada komunitas. Nah, kalau ada kejadian bencana itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ya, itu belum maksimal. Ini bolong kan gitu. Nanti dilihat ada setiap kasus itu siapa sih yang tengah gitu. Bukan untuk mencari kesalahan. Pembelajaran di kedepannya. Oke. Jadi kalau misalnya kita salah mengelola das, maka perencanaan pembangunan berikutnya jangan sampai ada banjir dengan intensitas yang sama, dengan dampak yang sama, karena kita nggak bisa mengurangi risiko. Kalau ada tsunami di satu tempat dan ada bangunan yang kena, kemarin juga terjadi juga itu. Oh, berarti kita tidak refleksi terhadap itu. Oke. Nah, bahasa buruk saya itu setiap ada bencana, sebenarnya di sana pasti ada penyimpangan. Karena kalau tidak, kita ada upaya adaptasi yang dilakukan orang, dilakukan kita semua untuk mengalami risiko. Kadang-kadang jailnya itu juga pengen bersih. Kalau ada disaster forensik gitu, kenapa ya kok gedung gubernur itu rontok? Itu buat pembelajaran. Kemarin kenapa ya Palu? Kan ada pembelajaran-pembelajarannya. Yang di Kalsel juga begitu. Kenapa banjir? Kenapa kita nggak bisa ngelola? Nah, biasanya kalau sampai pada titik kita terlalu permisif pada penyimpangan. Orang menyebut korupsi. Nah, pada titik itu biasanya kita permisif dan tidak kita teruskan. Korupsi pada pengelolaan lingkungan, korupsi pada proses pembangunan. Setiap proses-proses penyimpangan itu, ujungnya itu adalah pidana. Dan jujur saya diam juga dengan BNPB kalau selalu jadi pemadam kebakaran, toh jadi kambing hitam. Karena banyak pelaku yang kontraproduktif terhadap upaya-upaya perlindungan, upaya-upaya pengurangan risiko sebagai mandat kita semua, khususnya PB dan lembaga pemerintah yang sebagai pemilik mandat utama. Jadi kalau saya, ayo mari kita coba di setiap kasus-kasus itu kita refleksikan. Biasanya itu nggak terjadi. Kita sudah begini sudah kita kasihan dengan terutama saya sih mengadres kepada hal-hal yang masih merugikan warga. Pada titiknya pasti banjir itu dihitung betul. Nah, tentu di sini jangan main kriminalisasi ketika itu dilakukan. Jadi langkah berikutnya ketika mengelola risiko banjir, ya semua orang bisa lebih baik. Jika mengelola risiko bangunan di kawasan rawan bahaya, mau gempa, mau gunung, mau tsunami itu. Tapi faktanya pembelajaran belum pas dilakukan. Ya. Nah, kita bisa cek pembelajaran atas Aceh, atas Palu, atas mana? Lombok gitu. Itu juga bisa mencari atas. Pak Abdul, disebutkan bahwa BNPB ini fungsinya seperti pemadam kebakaran begitu ya. Apakah memang BNPB memposisikan dirinya seperti itu? Memang fokus utama BNPB ini adalah untuk melakukan penanggulangan bencana dan memang tidak terlalu besar porsinya untuk pencegahan bencana begitu, Pak Abdul? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau kita melihat kembali Undang-Undang 24 tahun 2007,
itu proporsi kesiapsiagaan, proporsi pencegahan, proporsi mitigasi itu dari keseluruhan pasal-pasal undang-undang tentang penanggulangan bencana itu mungkin 60-70% itu berbicara pra bencana. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Eko Teguh bahwa pembangunan harus berorientasi kepada bagaimana melihat negara kita sebagai negara yang memang rawan terjadi bencana. Nah, di sini kami di BNPB saat ini memang sedang intensif untuk mengakselerasi dan mensinergikan kajian-kajian risiko bencana dengan tata ruang di daerah. Nah, di sini kami perlu menyampaikan bahwa kontekstual dari penanggulangan bencana ini pada akhirnya adalah memampukan daerah untuk bisa mampu melihat apa potensi risiko yang ada di daerah mereka dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah untuk kemudian menjadi upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana di daerah itu. Nah, dalam konteks ini kita punya Permendagri 101 tahun 2018 di mana perihal kebencanaan itu masuk dalam standar pelayanan minimum di daerah. Jadi ada 3 hal, informasi kebencanaan, tindakan kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Ini sudah menjadi kewajiban yang harus menjadi pelayanan minimum di daerah. Tentunya ini tidak akan melepas peran pemerintah pusat. Kita tetap melakukan pendampingan supaya kapasitas daerah dari waktu ke waktu itu meningkat dalam penanggulangan bencana. Nah, ini juga harus sejalan seiring dengan bagaimana penyusunan rencana tata ruang, karena induk dari pengembangan kawasan, induk dari pembangunan dari daerah itu referensinya ke rencana tata ruang. Nah, kita juga berupaya agar kajian risiko yang baik sifatnya nasional, kawasan, regional maupun daerah ini benar-benar bisa terinsersi, bisa menjadi referensi dari penyusunan tata ruang di daerah. Misalnya jika di satu daerah akan dibuka upaya ekonomi yang mungkin berpotensi meningkatkan risiko, kita harus lihat dulu di sana itu tingkat risiko yang sudah ada dengan kondisi existing saja potensinya bagaimana. Nah, bagaimana kemungkinan kalau di situ ada kegiatan menerus? Bagaimana kemudian kalau di situ akan dibangun perumahan? Ini juga menjadi pembelajaran, misalkan kasus longsor di Sumedang, bagaimana lerengan ada perumahan di bawah dengan lereng yang sangat curam, yang kemudian tidak terproteksi oleh vegetasi yang bisa mengikat tanah ketika ada turun hujan dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya, kemudian terjadi bencana. Nah, hal-hal yang menjadi dasar-dasar pembangunan daerah ini kami berupaya supaya kajian risiko bencana bisa menjadi referensi utama di situ. Itu yang pertama. Jadi regulasi juga kita mantapkan sinergi dengan aturan-aturan lain di mana kajian risiko seharusnya bisa menjadi pertimbangan utama, itu juga kita akselerasi. Tadi Pak Eko juga menyampaikan bahwa sangat penting adanya forensic disaster. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa kalau di luar negeri itu dikenal statement bahwa every disaster has its own uniqueness. Jadi setiap kejadian bencana itu mempunyai keunikan sendiri. Meskipun terjadi di tempat yang sama, meskipun jenis bencananya sama, tetap ada hal-hal yang kemudian apakah proses kerentanannya yang berubah, apakah ada intervensi manusia yang berubah, yang kemudian harus menjadi pembelajaran. Kejadian ini terjadi karena hal ini. Misalnya sama fungsi forensik ini seperti kalau misalkan kita ambil di kriminal, ada orang meninggal karena pukulan benda tumpul misalkan. Kalau pukulan benda tumpulnya dilakukan di tangan, orang nggak akan meninggal.
tapi kemudian dikaji secara forensik, ternyata pukulan benda tumpulnya di kepala, menyebabkan pecah pembuluh darah di kepala. Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Ini harus kita ketahui secara detail. Sama halnya ketika kita mempelajari satu event bencana. Longsor di Sukajaya, penyebabnya seperti apa? Kita harus punya kajian detail sehingga upaya recovery yang akan menjadi dasar dari mitigasi jangka panjangnya itu bisa kita lakukan dengan baik dan menjawab persoalan yang menyebabkan bencana sebelumnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Eko. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan pembelajaran yang seperti tadi Pak Abdul katakan dan juga Pak Eko katakan, pembelajaran secara menyeluruh sehingga meskipun tadi Pak Abdul katakan tiap bencana itu punya keunikan tersendiri, tapi bagaimana kemudian kita bisa belajar dari bencana-bencana yang telah terjadi sebelumnya secara menyeluruh dan sehingga bisa kemudian mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat terjadinya bencana berikutnya. Iya, bahasa menyeluruh itu kadang-kadang kita pahami sebagai sesuatu yang besar dan ruwet. Tapi kalau ditelusuri ya, mari kita ikuti langkah-langkah proses siklus penanggulangan bencana. Itu sederhana sekali. Bahwa ya proses pembangunan di dalamnya ada manfaat dan ada upaya pengurangan risiko. Itu akan dilakukan. Jadi kalau kita melakukan langkah dalam setiap pembangunan. Jadi baik. Sayang sekali terputus. Baik, sayang sekali sambungan dengan Pak Eko terputus dan baik. Pak Abdul, terakhir dari Anda, Pak Abdul, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi ke depannya? Ya, mungkin pesan dari kami, dari BNPB, ada fenomena global yang akan masih mempengaruhi fenomena alam di Indonesia yang mungkin berakibat pada peningkatan potensi resiko khususnya bencana hidrometeorologi basah, banjir, longsor, dan banjir bandang. Nah, kami mengharapkan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, mungkin sampai ke RT RW bisa disiagakan satgas, bisa disiagakan pokmas yang ketika ada peringatan dini dari BMKG, biasanya juga didiseminasi melalui media elektronik, didiseminasi melalui chat group, media sosial, dan lain-lain. Ketika misalkan ada informasi dari BMKG bahwa akan terjadi apakah itu cuaca ekstrim, potensi banjir di daerah A, B, C, maka kita bersama-sama, baik itu pemerintah daerah dan segenap kelompok masyarakat, harus meningkatkan kesiagaan kita melalui tadi yang kami sampaikan, harus ada satgas-satgas, harus ada pokmas-pokmas, harus ada gotong royongan kita untuk saling melihat dan membuat jaring jejaring komunikasi di tingkat komunitas. Seandainya di hulu atau terjadi ada peningkatan tinggi muka air, maka ke hilir harus disampaikan supaya kesiapsiagaan dari hulu ke hilir ini bisa meningkat. Saya mau ambil contoh bahwa beberapa waktu yang lalu di Garut terjadi banjir bandang, tetapi tidak ada korban jiwa meskipun daerah terdampak itu sepanjang 24 km das. Ini merupakan hasil dari kesiapsiagaan masyarakat begitu ya? Kesiapsiagaan segenap
kelompok masyarakat. Baik, Pak Abdul Muhari, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Abdul Muhari dan Pak Eko Teguh Paripurno. Terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak-Bapak.